Bab 3075. Dua buah kapal bintang. Lalu kamu meminta begitu banyak manfaat kepada paviliun harta karun. Sumalong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sial, sambil mengatakan bahwa kamu menghargai persahabatan, sambil menipu, rasanya tidak enak. Kamu benar. Tapi Zumalong tidak menyangka nada bicara Erik Kin terdengar bijaksana. Jika memikirkannya sekarang, kamu sebenarnya tidak boleh meminta imbalan apapun. Meskipun hal ini bukan darimu, ini adalah wall paviliun harta karun, dan seharusnya tidak memberikan imbalan. Kenapa tidak kamu lakukan saja, teman seiman, bahkan jika aku memberikan berita ini kepadamu, manfaatnya tidak usah. Sekarang giliran Zumalong yang memiliki garis hitam. Berita yang tak henti-hentinya mengalir deras, membuat kepalanya sedikit bingung untuk sementara waktu, dan dia tidak tahu apakah Erik Kin tulus atau palsu. Serius, apa yang telah kamu lakukan? Untuk bersikap sopan, apa yang kamu bicarakan? Selain itu, dia telah bersumpah dengan hati kebajikan dan sekarang kamu memintaku untuk tidak memberimu manfaat yang dijanjikan, bukankah ini menipuku? Sudut mulut Zumalong berkedut, memikirkannya dengan hati-hati, lupakan saja, dia benar-benar tidak bisa tidak memberikannya. Kecuali jika dia meminta Erik Kin untuk membuat sumpah lagi kepada hati kebajikan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tapi kalimat ini, bagaimana dia bisa mengatakannya? Kepala rumah secara otomatis menyatakan identitasnya, sehingga paviliun harta karun tidak akan pasif, dan dia masih perlu bersumpah demi hati kebajikan. Mengapa? Tidak peduli apa yang dipikirkan Erik Kin, setidaknya di permukaan, itulah masalahnya. Lupakan saja teman seiman Kin, kami paviliun harta karun masih mampu membeli chip tawar-menawar ini, dan aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberitahu kami dengan jujur. Zumalong menarik napas dalam-dalam dan berhenti ragu. Meskipun mereka membuat kesalahan dalam masalah hidup dan mati Erik Kin, setidaknya belum ada yang mengetahuinya, dan paviliun harta karun memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Jika beberapa kultivator benar-benar melihat Erik Kin dengan giat dan giat mengucapkan ilmu sihir, kemudian galaksi merasakannya, paviliun harta karun akan pasif hari itu. Sama-sama. Erik Kin tersenyum. Lihat, sebelumnya Vinola dan yang lainnya takut akan membuat paviliun harta karun marah, tetapi sekarang mereka harus berterima kasih kepadanya. Aku tidak butuh kesempatan transmisi suara untuk saat ini, tapi teman seiman, aku sekarang di kapal bintang, pejuang kebanggaan yang memimpin kapal bintang, aku sangat tidak suka dengannya dan ingin mengusirnya selanjutnya. Kamu hanya membantuku menemukan bagaimana membedakan kekuatan dari tempat-tempat latihan itu, dan bagaimana menilai jumlah poin dalam wilayah rahasia, singkatnya, bagaimana memenangkan lawan secepat mungkin. Aku akan menunggu balasanmu. Setelah berbicara, Erik Kin mengakhiri suara transmisi. Jual saja namanya, tidak hanya untuk memperjelas identitas, tetapi juga untuk mendapatkan berita tambahan. Ini adalah kesepakatan yang bagus. Erik Kin merasa nyaman di sini, tetapi Zumalong tidak bisa berkata-kata. Dia ingin mengatakan bahwa berita paviliun harta karun tidak diperjualbelikan seperti ini. Kamu harus memberiku tujuan yang jelas, aku akan menemukannya untukmu, ini adalah proses yang normal. Dan Erik Kin mengatakan, tidak hanya kecerdasan beberapa aspek, tetapi juga untuk mencari sendiri, yang membutuhkan uang ekstra dalam transaksi umum. Namun, transmisi suara di sisi Erik Kin sudah terputus, dan Zumalong diliputi pikiran sehingga dia tidak tega untuk melawan. Tampaknya dijebak lagi. Tapi lupakan saja, kini persoalan hidup dan mati Erik Kin harus diselesaikan terlebih dahulu. Dengar, kumpulkan semua informasi tentang Erik Kin mulai sekarang, dari kerabat dan teman-temannya, hingga semua yang dia lakukan. Jika tidak dapat mengumpulkannya,
kamu dapat meminta bantuan Paviliun Sanhai. Singkatnya, aku ingin tahu semua kebiasaan orang ini, seperti temperamennya, metode kultivasi, harta yang dia gunakan, dan sebagainya. Mata tajam Zuma Long menyapu orang-orang di Paviliun Rahasia Langit. Eric Kin menjebak Paviliun Harta Karun sekali, tapi baru kali ini. Dia harus memahami Eric Kin secara menyeluruh sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk mengganggu penilaian peringkat galaksi. Tidak butuh waktu lama bagi Eric Kin untuk menerima kabar dari Zuma Long. Masih banyak lagi isi daftar galaksi yang dikirim langsung ke lautan kesadaran oleh Eric Kin. Setelah membacanya, ada banyak informasi di dalamnya, yang semuanya adalah beberapa teknik untuk menilai tingkat kesulitan percobaan dan cara memilih. Tampaknya Paviliun Harta Karun, meskipun agak tidak otentik untuk mengumpulkan informasi tentang kultivator publik secara diam-diam, tetapi melakukan hal-hal dengan serius. Setelah Eric Kin membacanya, jantungnya menjadi sangat stabil. Ketika membuka kembali daftar galaksi, dia menemukan bahwa namanya kembali ada di daftar. Itu masih di tempat ke-40, yaitu identifikasi terakhir Paviliun Harta Karun tentang dirinya setelah membunuh Clowney. Namun yang membuat mata Eric Kin menyipit, justru perkenalan dari belakang, dengan tambahan paragraf. Setelah membunuh Clowney, napas Harry Ocheng menghilang, tetapi setelah banyak perhitungan oleh Master Rahasia Langit, dia tidak mati. Dia curiga bahwa dia memiliki sesuatu yang bergerak melalui kehampaan, atau melepaskan energi kematian harta rahasia. Zuma Long ini, benar-benar sialan. Eric Kin terdiam beberapa saat. Belum lagi mengubah keadaan hidup dan matinya, juga menuliskan hal seperti itu. Harta karun yang berenergi hidup dan mati boleh saja, tetapi harta karun yang menembus kehampaan adalah harta karun berharga yang akan didambakan dua kegagalan pada fase penilaian. Meskipun orang yang cerdik tidak mungkin mempercayainya, jika bertemu dengan beberapa idiot, itu juga merepotkan bagi diri mereka sendiri. Dan dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia menggunakan energi kematian. Bukan berarti mereka pasti tahu bahwa dia pernah menipu Paviliun Harta Karun, dan bajingan ini juga kembali dengan balas dendam. Tapi semuanya sudah siap, saatnya untuk memulai. Menyingkirkan kabut putih, semua orang di kapal bintang menoleh. Tidak ada yang membicarakan kemunculan kembali namanya, dan Eric Kin tidak terkejut. Dalam perjalanan ke galaksi, tidak banyak kesempatan bagi para kultivator untuk berkomunikasi satu sama lain. Tidak ada yang akan memegang daftar galaksi sepanjang hari. Teman seiman, kita sudah akan berangkat? Tanya si botak. Ayo mulai. Eric Kin mengangguk dan menatap Ritsun. Kamu mencoba menantangku dengan sia-sia, tetapi sehari kemudian, hanya ada satu hasil kegagalan. Ritsun mengisi ulang energinya dan telah menunggu. Melihat Eric Kin bangun, Ritsun juga ikut bangun. Kemudian dia melambaikan tangannya, sebuah token terbang keluar dari lengan bajunya dan muncul di atas kepala semua orang. Token ini bersinar dengan cahaya ungu, dan kapal bintang terukir di atasnya. Ini adalah token yang dapat dimiliki oleh penguasa kapal bintang. Dan saat Ritsun mencapai beberapa reiki, token bergetar untuk beberapa saat. Kemudian, aliran cahaya menyembur keluar dari token, dan di galaksi, yang berjarak 10 kaki, sejumlah besar napas berkumpul dan memadat lagi menjadi kapal bintang. Setelah melakukan ini, token juga bergetar dan terbagi menjadi dua. Teman seiman, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh wilayah rahasia di galaksi. Untuk hari berikutnya, kamu dan aku memiliki kapal bintang dan token yang sama, dan mengetahui informasi yang sama. Ritsun menatap Eric Kin dengan dingin dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Jadi, kamu sangat menyedihkan. Setelah kamu kalah, kamu bahkan tidak dapat menemukan alasan untuk bertahan.
Mari kita lihat besok. Eric Kin menggelengkan kepalanya, terlalu malas untuk mengatakan apa-apa lagi kepada orang-orang seperti Ritsun. Melompat ke depan, dia mendarat di kapal bintang lain dan meraih pesanan kapal di tangannya. Siapapun yang ingin bergabung denganku akan tinggal di kapal bintang ini, dan siapapun yang ingin malu bisa pergi ke tempat teman seiman Kin. Ritsun melihat ke kerumunan lagi. Tapi yang membuat wajahnya muram adalah setelah dia membicarakannya sampai seperti ini. Di atas kapal bintang, masih ada sosok yang berdiri tanpa ragu. Bersambung.